Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fifa Ramadhani dengan NIM 245153011111007. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai permasalahan closest pair yang ada di penugasan di Brown dari konsep dan langkah-langkah algoritma divide and conquer. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang divide conquer. Merupakan algoritma yang memecah masalah menjadi bagian kecil secara rekursif, kemudian menggabungkan hasilnya. Dari perintah pada soal menggunakan metode closest pair, di mana metode ini membuat proses jauh lebih efisien menjadi O n log n. Nah, langkah-langkah dari algoritma closest pair ini, yang pertama itu ada divide. Di sini kita membagi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu p left sama p right, sampai mencapai submasalah yang paling kecil. Nah, dari sini itu dibagi menjadi dua. Ini p left dan ini p right. Nah, ini tuh masih bisa dibagi menjadi dua lagi, seperti ini. Nah, nanti lalu kita anggap n itu sama dengan 2. Nah, 2 di sini adalah submasalah yang paling kecil, sehingga kita bisa membandingkannya. Nilai P1 dengan P2, P3 dan P4, dan P5 dengan P6, dan P7 dengan P8. Jadi perbandingannya tuh ini sama ini sama ini, ini sama ini, dan ini sama ini. Nah, langkah yang kedua itu conquer, yaitu mencari jarak minimum dari kiri dan kanan. Nah, nilai pasangan P5, misalnya P5 dengan P6. Nah, itu akan dibandingkan dengan ini dan juga ini. Nanti mana yang lebih dekat atau jaraknya yang lebih kecil. Lalu kita combine atau kita bandingkan. Misalkan D adalah jarak yang paling minimum. Maka bisa jadi P78 ini bisa jadi yang paling kecil, atau P56 juga bisa yang paling kecil. Bisa jadi juga yang paling kecil tuh jaraknya adalah P7 ke P6 ataupun P8 atau ke P6, atau juga bisa P5 ke P8 atau P5 ke P7, itu juga ada kemungkinan. Nah, oleh karena itu kita harus mengukur jarak antara garis P6 dan P7 ini. Nah, semisal kita bisa lihat dari x-aksisnya ini yang ada di sini. Ini tuh namanya x-axis, di mana jarak yang antara titik itu kurang dari D. Kita anggap D itu terletak di garis P7 dan 8 di sini, letak D-nya. Nah, jadi pada akses P7 sama P6 itu jaraknya tuh harus dihitung, karena kalau P8 sampai P6 itu jarak aksisnya kelihatannya kan lebih besar, jadi nggak perlu dihitung. Terus kalau semisal P6 ke P7 itu perlu dihitung, sedangkan P6 ke P8 itu nggak perlu dihitung karena dia lebih besar. Jadi itu aksisnya ini dan ini. Nah, jarak ini tuh lebih dekat, lebih kecil dibandingkan dengan jarak P8 dengan P6 ini. Jadi aksisnya tuh lebih panjang. Nah, P8 ke P5 juga lebih besar daripada D. Nah, berarti dia nggak perlu dihitung juga. Yang sebelah kiri juga sama, konsepnya sama kayak yang sebelah kanan ini. Yang pertama, yang sebelah kiri ini dibandingkan dulu nilai P1 dengan P2 dan P3 dengan P4-nya. Nah, kemudian dilihat dari letak D-nya terletak di mana. Kalau misal letak D-nya ada di sini, maka x-aksisnya itu dicari yang kurang dari D. Misal P2 dan P3 itu kurang dari D di sini. Jarak aksisnya tuh kecil banget ini. Dia kan kurang dari D. Nah, jadi P2 sama P3 itu harus dihitung, sedangkan P3 ke P1 ini tidak perlu dihitung, sama P2 dan P4-nya juga nggak perlu dihitung. Gitu. Nah, kalau semuanya ini udah ketemu, sebelah kanan dan sebelah kirinya, nah itu digabungkan semuanya nanti, dan nanti akan ketemu hasilnya gitu.